Assalamualaikum. Selamat datang, Bapak Ibu yang sedang menonton, silahkan tulis dulu di kolom komentar. Umurnya berapa dan berasal dari daerah mana? Saya ingin tahu siapa saja yang sedang belajar bahagia hari ini. Saya Dr. Nanda, dan hari ini kita akan membahas topik yang sering jadi beban banyak lansia. Kenapa pikiran negatif semakin sering muncul, dan bagaimana cara mengendalikannya supaya hidup terasa damai lagi? Bapak Ibu, banyak pikiran negatif itu sebenarnya datang dari perubahan hidup di usia 60+. Berikut yang paling banyak saya dengar dalam praktek. Merasa hari-hari semakin berat padahal tidak ada masalah besar. Bangun pagi rasanya hampa, tidak ada arah, tidak tahu mau apa. Terlalu banyak memikirkan masa depan. Takut sakit, takut tidak punya biaya, takut merepotkan. Mengulang terus kenangan yang menyakitkan. Merasa gagal, merasa menyesal, merasa belum menjadi orang yang diharapkan. Sensitif terhadap ucapan orang, ucapan kecil saja bisa membuat Bapak Ibu sedih berhari-hari. Merasa sendirian meski punya keluarga, tidak ada tempat cerita, tidak ada yang benar-benar mengerti. Takut menghadapi kenyataan bahwa tubuh kini sudah tidak sekuat dulu. Ini semua bukan tanda Bapak Ibu lemah. Ini tanda Bapak Ibu manusia dan sedang butuh ruang untuk menata pikiran. Teknik yang saya jelaskan hari ini akan membantu pikiran terasa ringan, dada tidak sesak, malam lebih nyenyak, tubuh lebih tenang, emosi lebih stabil, lebih mudah bersyukur, tidak mudah marah, lebih bahagia menjalani hari. Jika dilakukan dengan rutin 10 hingga 14 hari, biasanya perubahan mentalnya luar biasa. Tidak rumit, yang dibutuhkan hanya niat untuk berubah, waktu 5-7 menit setiap pagi dan malam, tempat duduk yang nyaman. Tidak perlu obat, tidak perlu alat, tidak perlu biaya. Teknik pertama, pembersihan pikiran selama 2 menit. Bapak Ibu, teknik ini sederhana sekali, tapi sangat kuat jika dilakukan dengan benar. Banyak pasien lansia yang saya bimbing mendapatkan hasil menenangkan hanya dalam beberapa hari. Langkah-langkahnya, duduk di posisi yang paling nyaman. Tidak harus di kursi. Bisa di sofa, di lantai dengan bantal, atau bahkan di tempat tidur. Yang penting, punggung rileks, tidak tegang. Pejamkan mata perlahan. Ini membantu otak mengurangi aktivitas sensorik sehingga pikiran lebih mudah diarahkan. Tarik nafas dalam 5 detik. Saat menarik nafas, bayangkan Bapak Ibu memasukkan udara yang bersih, sejuk, dan penuh ketenangan. Tahan sebentar, lalu keluarkan nafas perlahan 7 detik. Saat membuang nafas, bayangkan Bapak Ibu melepaskan beban yang menempel di dada. Mulai bayangkan asap gelap sebagai wujud pikiran buruk. Setiap kali menarik nafas, bayangkan kepala menjadi terang. Setiap kali menghembuskan nafas, lihat asap gelap perlahan keluar dari kepala, leher, dan dada. Ulangi 6 hingga 8 kali tanpa terburu-buru. Tujuannya bukan banyak, tetapi dalam dan penuh kesadaran. Efek yang terjadi dalam tubuh. Detak jantung turun perlahan, gelombang otak berpindah ke mode tenang, otot-otot wajah dan bahu melemas. Pikiran terasa seperti sedang dibersihkan. Ketenggangan emosional ikut turun. Teknik ini bekerja seperti menyapu debu di dalam pikiran. Karena pikiran negatif itu seperti kotoran. Kalau tidak dibersihkan, ia menumpuk. Lakukan teknik ini setiap kali pikiran mulai berisik. Kalau pikiran buruk datang 10 kali sehari, lakukan 10 kali, tidak apa-apa. Justru semakin sering dilakukan, semakin cepat pikiran menjadi damai. Teknik 2. Membongkar sumber negatif. Pikiran negatif itu seperti rumput liar. Kalau hanya dipotong, ia tumbuh lagi.
Tapi kalau dicabut dari akarnya, ia hilang. Jadi, teknik ini bertujuan mencari akar masalahnya. Caranya, saat pikiran negatif datang, jangan ditolak. Semakin ditolak, ia semakin kuat. Alih-alih melawan, cukup sadari, oke, ada pikiran buruk datang. Lalu tanyakan pada diri sendiri, sumber pikiran ini dari mana? Biasanya hanya dari 3 hal, kenangan masa lalu, ketakutan masa depan, atau kebiasaan berpikir yang terbentuk bertahun-tahun. Lalu, identifikasi sumbernya. Tidak usah dianalisis dalam-dalam, cukup kenali saja. Oh, ini trauma masa lalu. Oh, ini karena saya takut ditinggalkan. Oh, ini cuma kebiasaan saya mikir jelek. Begitu sumbernya terlihat, pikiran itu melemah. Karena pikiran negatif paling kuat saat ia samar, ketika kita tidak tahu asalnya. Contoh yang sering terjadi pada lansia. Pikiran negatifnya, takut anak menjauh. Sumbernya, pengalaman pernah ditinggalkan seseorang atau terlalu sering memikirkan kemungkinan buruk. Pikiran negatifnya, takut sakit tiba-tiba. Sumbernya, pernah memiliki riwayat penyakit atau melihat teman sakit. Pikiran negatifnya, saya tidak dibutuhkan lagi. Sumbernya, pensiunan, perubahan peran di keluarga. Manfaat teknik ini. Pikiran yang tadinya besar mengecil. Ketakutan menjadi lebih terkendali. Emosi tidak meledak. Otak tidak lagi membuat skenario negatif. Hati terasa lebih ringan. Begitu Bapak Ibu tahu asal masalahnya, pikiran buruk itu seperti kehilangan kekuatan. Ia tidak bisa menakut-nakuti lagi. Teknik 3. Menulis 3 hal baik setiap malam. Ini teknik yang sangat sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Otak manusia, apalagi lansia, secara alami lebih mudah mengingat hal buruk daripada hal baik. Karena itu, kita harus melatih otak untuk melihat hal positif. Caranya, setiap malam sebelum tidur, siapkan kertas atau catatan di HP. Tidak harus kalimat panjang, 1-3 kata sudah cukup. Tulis 3 hal baik yang terjadi hari itu. Contoh, bisa tersenyum hari ini. Bisa jalan keliling rumah, anak sehat, cuaca adem, makan enak. Lakukan setiap hari selama 7-14 hari tanpa putus. Yang terjadi secara ilmiah, otak membentuk jalur baru untuk berpikir positif. Pikiran tidak mudah lari ke hal buruk. Rasa syukur meningkat, tidur lebih nyenyak, emosi lebih stabil, kemampuan menikmati hidup naik drastis. Ini seperti menyeimbangkan pikiran. Kalau sepanjang hari kita menerima hal buruk, maka malam hari kita isi pikiran dengan hal baik. Setelah beberapa hari, pikiran Bapak Ibu akan otomatis lebih damai. Bonus teknik, mengganti kalimat negatif. Teknik ini sederhana, tapi sangat menentukan arah hidup. Kalimat yang kita ucapkan ke diri sendiri adalah doa. Dan doa yang buruk menciptakan hidup yang buruk. Maka kita harus belajar mengubah kalimat yang merusak. Contoh kalimat yang harus diganti. Tidak positif. Saya sudah tua, tidak berguna. Positif. Saya sudah berpengalaman dan tetap berarti. Tidak positif. Saya menyusahkan keluarga. Positif. Saya sedang berusaha menjadi lebih mandiri. Tidak positif. Saya takut sakit. Positif. Saya menjaga kesehatan saya dengan baik. Tidak positif. Saya sendirian. Positif. Saya sedang belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Tidak positif. Saya gagal di masa lalu. Positif. Saya belajar banyak dari masa lalu. Manfaat langsung. Pikiran gelap cepat mereda. Hati lebih tenang. Rasa percaya diri meningkat. Hidup terasa lebih berarti.
tidak mudah menangis atau marah, jauh dari stres berlebihan. Bapak Ibu, hidup yang bahagia seringkali dimulai dari kalimat kecil yang kita ucapkan kepada diri sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, berhentilah menyalahkan diri. Berhentilah merasa terlambat. Berhentilah memikirkan apa kata orang. Kebahagiaan usia 60 plus bukan datang dari banyak uang. Bukan datang dari anak yang sempurna. Bukan datang dari tubuh yang muda kembali. Kebahagiaan datang dari pikiran yang tenang dan hati yang damai. Dan itu bisa Bapak Ibu bangun mulai hari ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menenangkan, berikan kepada Bapak dan Ibu yang menonton hari ini kesehatan yang sempurna, rezeki yang lancar dan halal, umur yang panjang dan berkah, hati yang tenang, pikiran yang jernih, dihindarkan dari penyakit apapun, dikuatkan dalam menghadapi setiap rasa takut. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang sudah mendengarkan sampai selesai, saya ingin tahu pengalaman Anda. Silahkan tulis di kolom komentar. 1. Pikiran negatif apa yang paling sering muncul di usia 60 plus? Dan 2. Setelah mendengarkan, apa manfaat yang Bapak Ibu rasakan? Terima kasih sudah mendengar saya sampai akhir. Semoga hati Bapak Ibu selalu damai, selalu bahagia. Sampai bertemu di video berikutnya.